Oke guys, malam hari ini aku lagi ada di kawasan Bundaran Tamrin ya. Tuh, kalian bisa lihat di depan sana ada Tugu Monas atau Monumen Nasional. Dan tepat di belakang Tugu Monas ada kelihatan Masjid Istiqlal. Kelihatan nggak dari kamera? Gila ya. Teman-teman kalau ke sana lurus itu arahnya ke Stasiun Gambir ya. Stasiun Gambir ke sana. Dan kalau ke Jalan MH Tamrin teman-teman ke kiri atau ke gedung-gedung pencakar langit di kota Jakarta. Aku mau lihat situasi dan kondisi Jakarta ya. Udah lama banget nggak kesini, terakhir 2019. Oke, kita langsung jalan aja. Kita arahnya ke sini ya, ke kanan. Gila, cakep banget Jakarta kalau malam, bener-bener mewah banget ya guys. Gedung-gedungnya nyala semua, gedung-gedung pencakar langit tinggi-tinggi. Tuh teman-teman bisa lihat, bener-bener ramai banget, padat ya. Ini kita jalan di sisi trotoar, tapi trotoarnya nggak begitu luas. Dia sedikit kecil, terus meskipun kecil dia pakai ini ya, barel untuk pemandu para difabel. Lengkap sama lampu jalan juga tuh teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Memang nggak ada tempat duduk ya, akses tempat duduk nggak ada, tempat duduk umum. Terus dia trotoarnya langsung berbatasan sama jalan umum. Gila, cakep banget guys, kalian bisa lihat. Dulu aku tinggal di Jakarta tapi nggak begitu lama ya, cuman beberapa waktu. Dan aku tinggal di kawasan Jakarta Pusat juga, di Cikini. Dan itu lumayan deket, jadi teman-teman kalau mau ke Monas atau Masjid Istiqlal bisa jalan kaki. Wow, sepanjang jalan ini sampai ke kawasan Bundaran HI, sampai ke kawasan Semanggi, gedungnya tinggi-tinggi ya. Gedung yang padat ada di kawasan ini, satu lajur, satu baris. Kalau di kawasan lain gedungnya tinggi-tinggi, cuman nggak begitu padat ya, terpisah-pisah. Jakarta bener-bener padat banget guys, mau hari biasa, mau hari akhir pekan, hari besar. Kecuali hari raya Idul Fitri atau hari-hari lainnya ya, dia baru sepi karena ditinggal mudik para penduduknya. Di tengah dia kayak ada perbaikan, cuman nggak tahu ya itu mau dibuat apa, flyover atau underpass atau stasiun bawah tanah. Udaranya hari ini cukup sejuk ya, karena di Jakarta beberapa hari lalu itu diguyur hujan terus menerus. Kemarin waktu aku di Semarang dia nggak begitu hujan ya, malah cuacanya cukup panas terus. Tapi kemarin waktu di Bandung beberapa hari turun hujan, cuman beberapa hari juga panas. Dan di Jakarta hampir seminggu dia turun hujan terus. Jadi di kawasan MH Tamrin tuh gedung-gedung tinggi, bukan cuma pusat perkantoran ya guys, dia juga dipusatkan sebagai pusat bisnis kota Jakarta. Di sini juga banyak hotel-hotel mewah, terus mall-mall besar kayak Bundaran HI. Di situ ada Plaza Indonesia, terus ada Hotel Indonesia juga, apartemen-apartemen mewah, bahkan Da Vinci juga ada di jalan ini ya. Ini kalau siang bener-bener minim banget orang jalan-jalan, karena mereka pada istirahat. Kecuali kalau teman-teman siang itu baru banyak banget padat sama para pekerja kantoran. Bahkan di kawasan tengah-tengah jalan ini guys, dia kan di jalan atas dia lalu lintas kendaraan umum ya, mobil, motor. Di bagian bawah itu kawasannya sebagai lajur lalu lintas kendaraan umum kereta api ya. Jadi di bawah itu ada lorong kereta api, stasiunnya ada di bawah tanah. Gila, cakep banget kan, kurang lebih kayak di Kuala Lumpur, di Singapura ya. Kalau di Yogyakarta kan belum ada, lajur kereta apinya masih di darat ya, di atas. Ini ada halte busway, teman-teman yang mau naik kendaraan umum busway bisa ke sini.
Kita lewatnya belakang ya, karena kalau lewat depan udah nggak bisa, dia mepet sama jalan umum. Di kita udah mau sampai ke kawasan gedung-gedung tinggi kota Jakarta. Tuh di depan ada gedung Bank Mandiri ya, cakep banget. Bank Mandiri, Bank BSI, Syariah Indonesia, semua bank-bank besar ada di sini ya. BCA, terus CIMB, dan itu towernya tinggi-tinggi banget. BTN, terus bank, pokoknya bank-bank banyak bank di Indonesia rata-rata di kawasan ini semua. Tuh teman-teman bisa lihat lalu lintasnya di Jakarta. Itu ada gedung BRIN. BRIN itu apa ya? Aku pernah baca tapi lupa. BRIN. Aku sebenarnya mau nyebrang ke sisi sebelah sana guys, ke sebelah kiri. Tapi nggak tahu bisa atau enggak ya. Tuh Transjakarta, dan bus di Transjakarta dia busway-nya panjang-panjang ya. Kadang-kadang ada yang bersambung-sambung itu guys, yang kayak bus gandeng itu yang gerbongnya ditambah lagi ke belakang. Beda sama di Jogja kan, sama kayak di Pekanbaru ya, busway-nya masih pendek-pendek. Oke, kita lanjut aja ya. Jalan udah lampu merah. Tuh bahkan kawasan gedung-gedung tingginya bukan cuma di tepi jalan ya, di lorong-lorong atau di gang juga ada banyak. Tuh aku kasih tahu. Tapi di sini belum tinggi-tinggi, nanti yang tinggi-tinggi di bagian depan sini. Aku kasih tahu ke teman-teman semua. Nah di sini trotoarnya udah sedikit lebar, teman-teman bisa lihat. Bahkan di sini juga tersedia ini ya, tempat duduk umum. Bahkan Jakarta kalau teman-teman tahu, dia masuk sebagai salah satu kota dengan gedung pencakar langit terbanyak di Asia Tenggara ya, nomor 9 kategori gedung pencakar langit dengan tinggi 150 meter kalau nggak salah ya. Dan di sisi lain dia juga ada yang lebih dari itu, cuman nggak tahu berapa banyaknya. Bahkan dia mengalahkan Kuala Lumpur sama Singapura ya, gedung terbanyak di Asia Tenggara dengan ketinggian 150 meter. Gila, cakep. Udaranya di sini meskipun di Jakarta bukan gerah ya, kalau malam hari dia sejuk loh guys, serius. Nggak gerah karena habis turun hujan ya. Cuman kalau nggak turun hujan memang dia gerah banget. Bahkan aku tinggal di hotel itu pakai AC juga masih tetap gerah ya menurut aku. Bundaran HI nggak jauh dari sini guys, di depan nanti udah ketemu Bundaran HI. Tuh bersih ya, cakep, luas. Tapi ini khusus Jakarta Pusat ya. Kalau di Jakarta sisi lain di pinggiran itu juga masih ada banyak kawasan Jakarta yang masih kumuh, kotor. Bahkan air gotnya itu bau banget. Sampah juga masih di mana-mana ya. Sangat disayangkan sebenarnya untuk kawasan ibu kota Jakarta, Indonesia khususnya ya. Di tahun 2024 masih banyak warga yang nggak sadar akan jaga lingkungan. Gila, busway di Jakarta tuh penuh-penuh banget. Hampir mirip kayak di KRL Jogja Solo ya. Di Jakarta memang rata-rata masyarakatnya pakai kendaraan umum guys. Tuh penuh-penuh banget. Kalian bisa lihat. Mereka yang kerjanya di kantoran gitu rata-rata yang jaraknya cukup jauh, lebih baik menggunakan kendaraan umum daripada motor atau mobil pribadi. Karena benar-benar macet, yang ada cuma buang-buang waktu. Beda ya kalau busway di Jogja kan rata-rata masih sepi, nggak sebanyak Jakarta. Nah aku mau ngelanjutin yang cerita tadi.
Di kawasan Jakarta sisi lain tuh juga masih banyak kawasan yang benar-benar kotor ya. Kalian masih inget nggak sama orang Malaysia yang mengatakan kalau Indonesia, khususnya Jakarta yang dia kunjungi itu benar-benar semrawut, kumuh. Sebenarnya nggak salah, tapi ya nggak benar juga. Nggak semuanya kawasan Jakarta kotor. Beberapa titik Jakarta itu bagus, bersih, rapi. Tapi di beberapa titik memang benar yang dikatakan itu. Memang seharusnya kita itu berbenah ya, bercermin diri. Karena seharusnya menjadi evaluasi kalau kita dikatakan seperti itu. Memang beberapa titik masih ada yang seperti itu. Jadi seharusnya kita nggak usah marah, kita kayak evaluasi diri, kita memperbaiki diri untuk menjaga lingkungan lebih baik lagi. Bahkan lalu lintas itu di luar Jakarta Pusat benar-benar kacau ya. Kalau teman-teman pernah ke kawasan Medan, itu hampir mirip. Bahkan lampu merahnya itu ada di sisi, tapi pengguna lajur motor mobilnya itu ada di depannya lampu merah, bukan benar-benar di belakang lampu merah. Aku juga kaget sih. Tuh di sana ada hotel Sari Pacific. Itu hotel atau apartemen ya? Autograph Collection. Di sini ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investigasi Republik Indonesia. Gedungnya sebenarnya tinggi, tuh aku kasih tahu ya. Ini BUMN kan? Dia karena gedungnya tinggi-tinggi jadi sisinya nggak bisa kelihatan ya. Yang aku bisa kasih tahu ke teman-teman sisi sebelah kirinya, karena di sisi sebelah kanan dia mentok sama ini pagar-pagar atau tanaman atau pembatas jalan. Aku berharapnya untuk IKN atau Ibu Kota Nusantara yang baru benar-benar lebih rapi ya, rapi, tertata, terstruktur, dan bersih pastinya. Di sini ada haltenya itu kecil, nggak besar. Terus dia outdoor gitu ya, nggak pakai bangunan. Ada tempat duduknya juga. Ini di sebelah kanan aku ada bangunan apa ya? Di sini tuh gedungnya tinggi-tinggi banget. Bahkan kalau teman-teman nanti aku ajak ke depan ya, itu jauh lebih tinggi dan lebih padat. Bahkan tadi sore itu kan turun kabut ya karena hujan. Gedungnya tuh kayak ketutupan kabut gitu, cakep banget, estetik. Semanggi lurus, Blok M lurus, dan Menteng dan Tugu Tani itu ke kiri. Teman-teman tahu Semanggi nggak? Ini ada Menara Tamrin. Jadi Semanggi itu dulunya kawasan rawa ya. Dan di kawasan rawa kan teman-teman tahu biasanya banyak tumbuhan air. Nah, di kawasan Semanggi itu dulunya kawasan rawa yang banyak ditumbuhin tanaman semanggi. Jadi tanaman semanggi itu sejenis kayak tumbuhan air gitu. Dan kalau teman-teman tahu semanggi, itu bentuknya daun segi empat. Teman-teman bisa lihat di Google ya. Nah, kenapa dinamakan kawasan Semanggi? Karena memang dulunya dia sebagai kawasan rawa yang banyak ditumbuhin tanaman semanggi, dan di situ dibuat kayak jalan flyover gitu ya, jalan layang, dan bentuknya mirip sama daun semanggi, makanya dinamakan kawasan Semanggi. Itu sih kalau yang aku baca. Ini ada pedagang kopi keliling ya. Sebenarnya kalau siang juga cakep guys. Ada bus listrik nih, ini bus listrik. Di Medan juga ada ya bus listrik kalau nggak salah, di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota mana lagi ya ada. Pekanbaru belum ada.
Ini gedung apa? Jaya. Bahkan teman-teman kalau ke kawasan GBK atau Gelora Bung Karno, dia arahnya juga ke sini ya, ke Jalan MH Tamrin, nanti ke Jenderal Sudirman, lalu ke kawasan Semanggi. Sebenarnya siang ini cakep guys kalau ke Jakarta, cuman siang panas. Terus siang itu biasanya berkabut ya, mendung, jadi langitnya itu kurang bagus kalau untuk di video. Sarinah. Tuh di depan aku ada apa ya? Planet Sport Asia, terus ada Starbucks, ada Burger King, ada Kopi Kenangan. Ini mall atau apa? Deket Sari Pasifik. Tuh di depan ada halte, kita lihat lebih dekat lagi ya. Ini sebenarnya gedung tinggi juga. Apa ini? Gedung Jaya, kelihatan nggak? Dia tulisannya mati ya, nggak nyala. Gedung Jaya. McDonald. Tuh kelihatan kan di sini tuh gedungnya lebih tinggi-tinggi. Tuh di depan sana ada 4 Point by Sheraton. Kelihatan nggak sih kalau di kamera aku? Dia soalnya gelap ya, dan nggak semua lampu-lampunya itu nyala. Di tengah-tengah dia kayak ada halte guys, cakep haltenya. Tapi ini bukan halte itu ya, JPO Karet, bukan Pinisi. Dia halte yang biasa, bukan biasa ya, maksudnya cakep tapi bukan yang lebih populer itu kan yang perahu Pinisi itu ya. Bundaran HI masih ke depan ya, bentar lagi kita nyampe. Gila padat banget kan. Kita nyebrang ke depan ya, habis nanti lampu merah baru kita jalan. Tuh kalian bisa lihat lalu lintas di depan tuh bener-bener padat banget. Nih di depan ada halte busway, dia bertingkat ya haltenya, atas bawah, kawasan gedungnya cakep. Tapi aku nggak tahu lajur di halte yang ini dia ada stasiun bawah tanahnya atau enggak. Itu slogannya Jakarta, Kota Global, Sejuta Pesona. Di Jakarta itu banyak mobil mewah guys. Kalau di kawasan luar Jakarta kan mobil Alphard yang paling mewah. Kalau di Jakarta itu banyak banget mobil-mobil mewah. Alphard itu kayak udah terlalu banyak, terlalu umum yang pakai di sini.
Nih kalau di Jakarta haltenya besar-besar ya, panjang-panjang, luas. Karena memang penduduk di Jakarta tuh banyak banget, padat. Tuh teman-teman bisa lihat. Dari sini sampai ke sana. Dan itu tuh teman-teman bisa lihat nggak ada itu tadi gedung apa ya? Yang season Four Point Season apa ya? Di sana ada The Plaza, gedung BCA, tinggi-tinggi banget. Sebenarnya tinggi guys aslinya. Cuman nggak tahu ya kalau di kameraku kelihatan tinggi atau enggak. Ini teman-teman yang mau naik ke atas bisa dari sini atau harus nyebrang. Ini halte MH Tamrin. Tuh. 4 Point Season. Biseraton. Kita lewat belakang ya. Nggak bisa lewat lajur lurus. Karena kalau depan udah mentok sama jalan umum. Bahkan haltenya itu banyak layar TV guys tuh. Pakai lift juga ya. Tuh, ada liftnya di sana. Gila, cakep banget sih. Oke, kita langsung menuju ke kawasan Bundaran HI ya. Dia di depan situ. Itu udah kelihatan. Tapi nggak tahu kalau di kamera mungkin belum kelihatan. Jadi teman-teman yang mau ke kawasan Bundaran HI itu deket banget sama kawasan Monas. Terus ke Gereja Katedral, ke Masjid Istiqlal, ke Museum Nasional itu deket ya. Bahkan gedung Presiden juga di sekitaran Monas, tinggal jalan kaki aja. Teman-teman yang dari luar Jakarta mau naik kereta juga deket banget, turunnya di Stasiun Gambir. Karena Stasiun Gambir itu memang benar-benar mepet sebelahan sama kawasan Monas. Ini di sisinya ada pepohonan ya, udah tinggi-tinggi juga, udah mulai rimbun. Ini Menara Topas 4 Point tadi, Biseraton. Pas dia tepat di depan halte MH Tamrin. Tuh busway-nya banyak banget ya. Jaklingko, Transjakarta, BRT, MH Tamrin. Ini mulai dari sini udah sedikit lumayan ada pejalan kaki. Karena mereka biasanya foto-foto di kawasan Bundaran HI. Teman-teman kalau mau foto juga bisa ya dari atas halte Bundaran HI, cakep. Jadi dari atas bisa lihat kawasan kota Jakarta. Bahkan pembangunan jalan masih sampai sini ya, yang di bagian kawasan tengah jalan. Ini ada gedung apa tinggi banget, Lipo Tamrin. Gila, cakep ya, gedungnya modern banget tuh, kalian bisa lihat. Tapi memang nggak begitu tinggi, cuman dia cakep. The Plaza. Dia kalau seandainya gedungnya itu lampunya nyala-nyala semua gitu, cakep ya. Tapi sayangnya dia nggak nyala semua.
Tuh di depan udah kelihatan halte Bundaran HI. Kita ke situ aja. Teman-teman kalau mau ke pusat perbelanjaan bisa ke Plaza Indonesia ya, ke mall-mallnya orang-orang kaya. Ini gedungnya sebenarnya tinggi-tinggi, cuman dia ketutup sama pohon-pohon yang ada di sekitar ya, di taman-taman sekitar sekeliling. Tuh di sana ada Mandarin Oriental, itu hotel ya, The Plaza. Ini di sebelahku juga ada gedung guys, tinggi banget tapi nggak begitu kelihatan ya, towernya kayak nggak nyala gitu ya lampunya. Di depan aku juga ada gedung tapi nggak tahu ini gedung apa. Dia ketutup sama ini loh, pembangunan jalan yang ada di tengah-tengah. Karena ada gedung Sinarmas tuh, Bank Sinarmas ada di situ juga, di kawasan Jalan MH Tamrin. Cakep ya, di sisi-sisinya itu ada lampu taman, lampu kota gitu, lampu jalan. Tapi di sini minim tempat duduk ya, cuman ada beberapa, satu dua gitu, nggak terlalu banyak. Dan ini udaranya di sini tuh kenceng banget anginnya guys. Wow, gila, cakep banget. Tuh Bundaran HI di depan situ ya. Tuh gedung-gedungnya, wow. Ini ada gedung tapi belum jadi pembangunannya, masih proses pembangunan. Gila, sampai mendongak ke atas kepala aku. The Plaza. Ini teman-teman kalau naik mobil nggak bisa kelihatan full dari bawah sampai ke ujung ya, karena memang dia benar-benar tinggi. Kecuali kalau teman-teman dari jauh lihatnya baru bisa. Sebenarnya gedung-gedung tinggi itu ada banyak ya, cuman dia terpisah-pisah ya, kayak di Tangerang, di Bekasi. Jadi nggak nyatu di kawasan Jakarta semua. Beda kalau di Singapura kan kawasannya kecil, jadi pusat gedung tingginya itu ngumpul deket-deketan. Di Jakarta juga ada, ini semua deket-deketan gedungnya. Satu baris satu jalan ini ya, dari kawasan Monas, MH Tamrin sampai ke area Semanggi. Di sini trotoarnya semakin lebar lagi ya. Tadi pertama kali kan kecil banget.
Tuh teman-teman lihat nggak yang di sana itu, yang kayak ada gedung kecil-kecil gitu. Itu biasanya akses masuk ke kawasan stasiun bawah tanah ya. Jadi di bawah itu ada kereta api, ada lajur kereta api khusus. Cakep banget kan? Bisa buat kawasan lajur kereta api di bawah tanah. Gila, gila. Di sana ada Mandarin Oriental, terus ada banyak gedung-gedung tinggi ya, tapi aku nggak tahu itu gedung apa aja. Teman-teman nggak bisa parkir di sembarang tempat ya, di sisi jalan juga nggak bisa, karena ini kawasan utama pusat kota. Jadi di sini kawasan tertib lalu lintas Bundaran HI. Ini apa ini? Stasiun bawah tanah. Ini biasanya kayak gini nih, bisa ke stasiun bawah tanah tuh. Cakep ya, rapi, tertata, rapi, bersih, loker terpadu. Bahkan akses untuk difabel juga tersedia ya. Nih, dia jalannya landai, nggak pakai tangga. Jadi teman-teman yang pakai stroller atau pakai kursi roda bisa akses. Toilet juga tersedia. MRT Bundaran HI. Oh, ini MRT guys. Tuh ada mini peta keterangannya. Ada LV, Louis Vuitton, The Plaza. The Plaza itu mungkin bawahnya pusat perbelanjaan, atasnya hotel apartemen mewah kali ya. Gila, cakep banget. Ini kalau kita jalan kaki dari sini sampai ke kawasan Semanggi bisa lumayan jauh guys, bisa besok pagi. Enggak besok pagi sih, beberapa jam. Tapi lumayan jauh, tetap jauh banget. Ini aku kasih tahu ya, gedungnya dari sini nih, muter. Nih gedungnya nih sebenarnya tinggi banget, tapi ini belum jadi lampunya nggak ada yang nyala gitu ya, maksudnya nggak full sampai ke atas. Terus di sisi sebelahnya itu juga ada gedung tinggi banget, The Plaza. Terus di sana ada menara BCA, teman-teman bisa lihat nggak? Tuh menara BCA tinggi banget. Dia jelas nggak guys di kameraku? Soalnya banyak ini ya, polusi cahaya. Ada turis asing juga. Polusi cahaya itu bukan apa ya? Maksudnya polusi cahaya itu polusi yang cahayanya terlalu berlebihan. Dia terlalu terang, sehingga biasanya kayak ganggu pemandangan baik manusia ataupun hewan-hewan yang memang aktivitasnya di malam hari. Nggak cuman cahaya, nggak cuman polusi udara ya. Polusi itu ada banyak, polusi suara kayak knalpot kendaraan atau pabrik atau alat berat. Terus ada polusi cahaya, polusi udara, dan banyak lagi. Louis Vuitton. Tuh, teman-teman yang mau beli barang mewah ada di situ ya. Itu nggak tahu, itu bawahnya mau klik. Nah, di seberang gedung BCA ada tower Bank Mandiri ya. Ada banyak banget Mandiri. Tuh, Bank Mandiri ada di belakang Mandarin Oriental. Di sini ada Pullman Hotel. Ini hotel-hotel orang kaya itu. Plaza Bank Index. Banyak kan orang-orang di sekitar kawasan Bundaran HI. Mereka biasanya foto-foto di sini. Jadi nggak heran kalau di kawasan ini cukup ramai.
Ini di sini ada halte ya, cukup cakep banget. Dia 2 lantai juga, jadi teman-teman bisa naik ke atas. Itu untuk umum ya. Bagian bawah dia tuh naik busway, terus ke bawah tanahnya kalau nggak salah ada kawasan stasiun kereta bawah tanah. Atasnya buat foto-foto. The Plaza. Teman-teman yang masuk ke The Plaza lewat sini ya. Tuh, The Plaza. Ada kawasan parkir basementnya. Tamrin Gate. Harusnya semua kota di Indonesia kayak gini ya. Gedungnya tinggi-tinggi, cakep. Terus rapi, bersih. Lalu lintasnya juga tertata gitu ya. Kita lewat belakang ya, karena nggak bisa lewat depan. Tamrin Plaza Indonesia. Oh ini guys, namanya Plaza Indonesia itu. Plaza Indonesia Tamrin Lobby. Ini yang ada gedung Louis Vuitton itu ya. Dan kalau nggak salah gedung Plaza Indonesia atau Hotel Indonesia ya, itu menjadi hotel bintang 5 pertama di Indonesia. Terus dijadiin apa ya, sejarah atau dikasih rekor muri atau apa gitu dari pemerintah DKI Jakarta kalau nggak salah ya. Soalnya aku kemarin dengarnya dari bus pariwisata yang dari Monas. Terus dari Monas itu keliling kota Jakarta gratis. Ini ada stasiun bawah tanah guys. Tuh, depan Plaza Indonesia ya. Di bawah berarti ada kereta api. Gila, cakep banget. Teman-teman kalau ke Monas bisa keliling Jakarta naik bus gratis ya. Nanti itu ada bus yang kawasannya tertutup, dia busnya tingkat. Ada yang juga terbuka di bagian atas. Gila, rame banget, buset. Oh ini Plaza Indonesia nih. Tuh rame banget kan. Tuh teman-teman kalau mau naik ke atas nyebrangnya ke sana ya. Tuh naik ke kawasan itu halte di Bundaran HI. Plaza Indonesia nya di sini. Dan teman-teman kalau mau naik ke stasiun bisa ke sini. Stasiun MRT Bundaran HI. Dari sini teman-teman turun ke bawah ya. Di bawah ada MRT, kereta api. Nanti kita ke sini ya, ke haltenya kita naik. Cuman kita jalan dulu ke depan. Ramai banget di sini. Ada Hotel Grand Hyatt di sebelah Plaza Indonesia. Oh ternyata nggak sampai malam dia guys. Store-nya udah mulai tutup ya. Banyak store-store kedai bahkan Alfa Express tapi udah tutup rolling door-nya, nggak buka 24 jam. Nih di depan ada patung Tugu Selamat Datang. Itu laki-laki sama perempuan ya. Dia kayak mengangkat tangan ke atas melambangkan semangat semangat apa ya, pokoknya semangat aja buat anak-anak muda, anak remaja jadi penerus bangsa.
Tuh di Bundaran HI ada air mancurnya ya. 497 Jakarta kota global berjuta pesona. Jadi kemarin Jakarta tuh habis merayakan hari jadi atau ulang tahun kota Jakarta. Bus listrik banyak deh, bus-bus busway di kota Jakarta. Tuh teman-teman yang mau naik ke kawasan halte Bundaran HI bisa di sana tuh. Foto-foto dari atas Bundaran HI Astra. Di sini tuh banyak turis asing tuh. Dan itu di depan udah kawasan Bundaran HI guys. Kalau lah paling ramai ya di sini ternyata. Tuh, kalian bisa lihat atas bawah penuh, banyak orang. Tuh ada Hotel Kempinski, terus ada ini Plaza Indonesia yang tadi. Itu bundarannya di sana yang ada air mancurnya, kelihatan nggak? Tuh lurus terus itu ke kawasan Semanggi ya, gedung-gedung tinggi semua sana. Hotel Grand Hyatt. Kita coba naik ke atas ya. Tuh antrinya banyak banget, tapi dibatasin tuh, nggak boleh full naik. Jadi ada beberapa orang yang naik. Coba kita naik ke sana lewat bawah, kita nyebrang lewat zebra cross. Banyak juga orang-orang penjual kaki lima, pedagang makanan minuman. Dia hampir mirip kayak di kawasan ini ya, titik 0 KM Yogyakarta. Ramai pengunjung. Ada tempat duduk tapi nggak begitu banyak ya. Jadi duduknya pada di bawah. Masuknya dari sana, depan Plaza Indonesia. Kita nyebrang karena ada lampu merahnya di sana, jadi nggak bisa sembarangan ya, ada lajurnya sendiri. Bahkan udah sampai malam, Transjakarta juga masih penuh sama para pengunjung. Bukan pengunjung sih, mereka para pekerja biasanya pulang malam hari. Ini nyebrangnya dari sini ya, yang ada lampu merahnya.
teman-teman kalau mau nyebrang itu ditekan ini tuh. Oh tapi jangan sentuh tombol ya, lambaikan tangan 5 sampai dengan 10 cm depan tombol untuk aktivasi. Oh dia di sensor aja pakai tangan. Itu juga ada waktunya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita jalan ya, nyebrang ke atas. Oke. Jadi dia otomatis ya, nggak perlu pakai sentuh tombol. Untuk ke Bundaran HI Astra naik ke atas, dan kalau ke MRT dia ke kiri. Tuh MRT ke sana. Dia akses masuknya pakai tap kartu ya. Rata-rata di Jakarta kayak gitu. Bahkan untuk kawasan parkir di GBK juga pakai tap kartu. Di mall-mall juga pakai kartu semua. Musola ada di lantai atas, toilet, area komersial juga di atas. Kita naik ya di sini pakai eskalator. Dia eskalatornya khusus satu badan, satu orang, jadi nggak bisa 2 lajur. Area komersial, toilet, musola, monumen, selamat datang. Kita lurus ya. Banyak booth yang udah mulai tutup karena memang udah malam. Turunnya dari sini. Cakep loh, dia pembatasnya pakai besi, terus ada kaca kayak di pusat perbelanjaan. Bahkan lantainya pakai kayu, ala-ala kayu ya, tapi nggak tahu ini dari kayu bener atau bukan. Tuh ada store toko roti juga. Monumen selamat datang. Wow, ini kita kalau dari atas ya, cakep banget. Tuh tadi kita dari bawah sana. Lagi-lagi di sini pembatasnya pakai kaca, cakep.
Nah, itu di sana ada Plaza Indonesia yang ada LV. Tadi kita dari sana. Terus di situ ada Grand Hyatt Hotel. Tuh. Di sebelahnya ada Hotel Kempinski Indonesia. Terus ada Menara Tower BCA. Cakep kan? Dan di sana adalah Bundaran HI. Kita kesini ya. Bahkan sampai di lantai atas dia pakai lajur ini ya, barel untuk komando difabel. Ada resto juga loh guys, tuh di sisi kirinya. Tuh teman-teman bisa menikmati kuliner sambil duduk-duduk di atas halte ya. Banyak orang-orang foto di sini. Cakep. Masuknya dari sini ya, dari sisi sebelah kiri. Tapi buat masuknya antri ya, tuh nggak bisa langsung masuk ke sana ke depan. Kita nunggu gantian sama mereka ya guys, nggak bisa masuk. Kalau dari depan bisa lihat view-nya 360. Kalau dari sini nggak bisa. Di sana ada box UAV juga, tinggi-tinggi banget. Itu mereka beberapa udah ada yang keluar.
Cuman kita nggak tahu ini bisa masuk atau nggak nanti. Kalau bisa kita masuk, kalau nggak ya mungkin sampai di sini aja. Jalan. Oh, ada foto anak puyuh. Yang dapat dikirim itu. Jangan dibikin story ya. Itu di bawah juga ramai. Tapi sisi kiri nggak seramai sisi kanan ya. Yang paling ramai tadi di sebelah sisi kanan. Ada lagi berapa? Udah lebih 20. Ya udah. Siapa lagi? Udah ya, setengah 10 soalnya udah ditutup. Iya. Oke, jadi kita trip terakhir guys. Dan nggak bisa lama ya, cuman sebentar. 5 menit aja. Tuh maksimal cuma 5 menit.
selesai gantian kita yang masuk ke sana ya. Dan ini udah terakhir kita rombongan masuk ya. Kita masuk. Oke, akhirnya kita udah bisa masuk. Dan maksimal cuma kurang lebih 20 orang ya guys, nggak bisa lebih. Dan waktunya itu dibatasin sekitar 5 menit, nggak lebih dari itu. Oke. Wow. Dan itu adalah Bundaran HI Jakarta Indonesia. Gila, luas banget. Ada patung selamat datang. Dan gedungnya tinggi-tinggi banget. Oh, kita bisa lihat dari dekat ya. Dan itu di bawah adalah lalu lintas kota Jakarta. Kita ada di skydeck paling atas ya. Mereka udah nggak bisa masuk, udah ditutup. Dan tutupnya dari jam 21.30. Jadi nggak full 24 jam dibuka ya guys. Dan dibatasin. Memang untuk umum, untuk siapapun bisa masuk. Warga Indonesia ataupun warga luar negeri, itu semuanya bebas boleh masuk. Cuman waktunya dibatasin cuman sampai jam 21.30 atau setengah 10 malam. Dan itu dibatasinya cuma sekitar 5 menit, nggak lebih dari 5 menit. Oke, sampai di sini dulu ya guys video vlog aku kali ini di kawasan Bundaran HI Jakarta Indonesia. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video vlog aku kali ini ya. Sampai ketemu di video vlog aku berikutnya. Sampai jumpa guys. Thank you.